bertemu kembali dengan Ferry Laurentius dari Studio Akuntansi. Kita akan membahas tentang dasar-dasar pengauditan. Hari ini kita akan membahas tentang asersi manajemen. Apa yang dimaksud dengan asersi manajemen? Kenapa kita perlu memahami asersi manajemen tersebut? Baik, kita mulai pembahasan kita dengan memperkenalkan proses bisnis yang ada di entitas. Biasanya, proses bisnis itu terdiri atas siklus penjualan, siklus pembelian, siklus sumber daya manusia dan penggajian, siklus konversi, dan siklus-siklus lainnya. Setiap siklus ini tentunya akan terdiri dari berbagai transaksi. Siklus penjualan memiliki banyak transaksi, siklus pembelian juga begitu, siklus SDM dan penggajian, siklus konversi, dan siklus-siklus lainnya itu mengandung berbagai transaksi. Dan transaksi-transaksi ini biasanya datanya akan ditangkap dalam bukti-bukti transaksi yang disebut dengan dokumen. Data yang ada dari transaksi-transaksi itu akan ditangkap dalam bukti-bukti transaksi. Bukti-bukti transaksi yang baik tentunya memenuhi kriteria pengendalian internal. Salah satunya adalah dilakukan otorisasi atau bisa juga memiliki penomoran yang tercetak dan lain sebagainya. Jadi bukti-bukti transaksi akan menangkap data transaksi, dan bukti-bukti transaksi yang baik akan seharusnya dicatat, diproses dalam siklus akuntansi. Siklus akuntansi terdiri dari atas pencatatan, penggolongan, pengiktisaran, sampai nanti dia menghasilkan laporan keuangan. Sehingga laporan keuangan itu merupakan kumpulan dari berbagai data transaksi yang dilaporkan oleh entitas kepada pengguna-pengguna laporan keuangan. Sehingga laporan keuangan yang bisa diandalkan berasal dari sistem yang bagus, sistem akuntansi yang bagus, dan proses pengendalian yang bagus. Laporan keuangan, kita ambil contohnya, misalnya dari kelompok transaksi siklus penjualan, itu biasanya ada transaksi penjualan. Seperti kita ketahui, transaksi penjualan ini akan dicatat, debitnya piutang usaha, kreditnya adalah penjualan. Kemudian ada transaksi penerimaan kas, debitnya adalah kas atau bank, kemudian kreditnya adalah piutang usaha. Begitu juga transaksi retur penjualan, kreditnya adalah piutang usaha. Transaksi diskon dan penyesuaian penjualan, biasanya diskon penjualan, kreditnya adalah piutang usaha. Transaksi penghapusan piutang usaha, biasanya cadangan kerugian penurunan nilai piutang, kreditnya adalah piutang usaha. Perhatikan bahwa seluruh transaksi-transaksi itu akan dicatat dalam siklus akuntansi atau dicatat ke dalam jurnal, dan ketika diposting nanti ke dalam jurnal, ke dalam akunnya masing-masing, saya ambil piutang usaha, kita perhatikan dengan melihat satu akun piutang usaha, seluruh kelompok transaksi itu bisa terkumpul. Dalam akun piutang usaha sebelah debit itu ada transaksi penjualan, di sebelah kredit ada transaksi penerimaan kas dari piutang, ada retur penjualan, ada diskon penjualan, ada penghapusan penjualan. Jadi satu saldo itu bisa mencerminkan transaksi, kelompok transaksi yang terjadi di suatu entitas. Sehingga sangat penting kita pahami bahwa laporan keuangan itu, akun-akun di laporan keuangan itu merupakan kumpulan dari berbagai transaksi-transaksi yang membentuknya. Nah, laporan keuangan seperti yang kita ketahui ada 5 jenis. Yang pertama adalah laporan rugi laba atau income statement, laporan posisi keuangan atau balance sheet, laporan perubahan atas ekuitas atau statement of change in equity, kemudian laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan yang baik itu mengandung pengendalian internal yang baik, dibentuk oleh transaksi-transaksi yang memiliki pengendalian yang baik. Tentu saja, laporan keuangan ini merupakan pernyataan manajemen yang disebut dengan asersi. Asersi manajemen itu adalah pernyataan manajemen yang secara implisit maupun eksplisit tercantum di laporan keuangan. Dengan kata lain, laporan keuangan yang dihasilkan itu
seolah-olah menyatakan sesuatu dari manajemen, bukan seolah-olah, menyatakan sesuatu dari manajemen, baik pernyataan yang memang tersirat ataupun memang yang tersurat, implisit maupun eksplisit. Ingat ya, laporan keuangan itu merupakan pernyataan manajemen yang secara implisit maupun eksplisit tercantum di laporan keuangan. Pernyataan itu apa? Pada umumnya pernyataan itu ada 5. Pernyataan atau asersi manajemen itu ada 5, yaitu keberadaan atau keterjadian. Artinya semua yang ada di laporan keuangan itu benar-benar ada. Kemudian yang ada di laporan rugi laba benar-benar terjadi. Kemudian manajemen juga mau menyatakan bahwa seluruh transaksi yang sah telah dicatat, telah dicantumkan semuanya di laporan keuangan. Ini adalah asersi kelengkapan. Kemudian hak dan kewajiban, asersi ini menyatakan bahwa seluruh aset, seluruh liabilitas maupun seluruh ekuitas merupakan hak dan kewajiban entitas kepada pihak lain. Kemudian asersi penilaian atau alokasi ini mau menyatakan apa? Manajemen mau menyatakan bahwa seluruh data yang tercantum di laporan keuangan, data transaksi, akun-akunnya sudah dinilai atau sudah dialokasikan sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum. Kemudian penyajian dan pengungkapan asersi ini, manajemen mau menyatakan bahwa seluruh penyajian di laporan keuangan telah disajikan dengan baik sesuai dengan SAK dan telah diungkapkan sesuai dengan kriteria pengungkapan yang diminta oleh standar. Jadi pada umumnya asersi manajemen atas laporan keuangan terdiri dari asersi keberadaan atau keterjadian, asersi kelengkapan, asersi hak dan kewajiban, asersi penilaian atau alokasi, asersi penyajian dan pengungkapan. Kalau kita perhatikan standar auditing SA 315, asersi manajemen itu dibagi atas 3 kelompok asersi. Pertama, asersi atas golongan transaksi, asersi atas saldo akun, asersi tentang penyajian dan pengungkapan. Asersi atas golongan transaksi, itu tadi kita golongan transaksi itu bisa atas siklusnya. Asersi atas saldo akun, asersi atas akun-akun yang ada di laporan keuangan, asersi tentang penyajian dan pengungkapan, asersi tentang pelaporan di laporan penyajian di laporan keuangan dan pengungkapannya di catatan atas laporan keuangan. Kita bahas satu persatu. Asersi atas golongan transaksi. Pertama, asersi keterjadian. Transaksi dan peristiwa yang telah dibukukan telah terjadi dan terkait entitas. Artinya apa? Yang sudah di laporan keuangan itu benar-benar telah terjadi dan tidak ada transaksi entitas lain. Itu adalah transaksi yang dilakukan oleh entitas klien. Kemudian kelengkapan, seluruh bukti transaksi yang sah, ingat ya, yang sah, seluruhnya telah dibukukan. Kemudian keakurasian, artinya manajemen mau menyatakan jumlah-jumlah dan data lainnya terkait transaksi yang telah dibukukan, telah dicatat secara akurat atau secara tepat. Pisah batas atau cut off, seluruh transaksi telah dicatat atau dibukukan pada periode yang tepat, tidak ada yang menyimpang, pindah periode. Kemudian kita lihat asersi klasifikasi. Transaksi telah diklasifikasikan dalam akun yang tepat, tidak ada salah akun. Kemudian kita lihat asersi tentang penyajian dan pengungkapan. Keterjadian serta hak dan kewajiban ini disatukan, yaitu peristiwa transaksi atau hal-hal lain yang diungkapkan telah terjadi dan berkaitan dengan hak dan kewajiban entitas. Kemudian ada asersi kelengkapan, artinya apa? Seluruh peristiwa, transaksi, dan hal-hal lain yang sah telah disajikan dan diungkapkan di laporan keuangan. Tidak ada lagi yang tidak diungkapkan. Nah,
Asersi tentang penyajian dan pengungkapan ini terkait juga dengan catatan atas laporan keuangan. Kemudian klasifikasi dan keberpahaman. Informasi keuangan disajikan dan dijelaskan secara tepat, serta pengungkapan disajikan secara jelas. Kemudian asersi keakuratan dan penilaian. Informasi keuangan dan informasi lainnya diungkapkan secara wajar dan pada jumlah yang tepat. Kemudian kita lihat asersi atas saldo akun. Pertama adalah asersi eksistensi atau keberadaan yang mau menyatakan bahwa aset, liabilitas, dan kewajiban benar-benar ada pada tanggal neraca. Hak dan kewajiban mau menyatakan bahwa seluruh aset yang tercantum di laporan keuangan merupakan hak entitas dan seluruh liabilitas di laporan keuangan merupakan kewajiban entitas kepada pihak lain. Kemudian asersi kelengkapan. Seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas yang sah telah dicatat. Tidak ada lagi yang tercecer, sudah dicerminkan di laporan keuangan. Kemudian asersi penilaian dan pengalokasian. Seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas yang tercantum di laporan keuangan telah dinilai dan dialokasikan secara tepat sesuai dengan PABU. Demikianlah pembahasan kita dengan asersi. Kemudian selanjutnya asersi yang dinyatakan manajemen tersebut di dalam laporan keuangan, apa hubungannya dengan pengauditan? Nah, dalam hal ini auditor independen akan melakukan audit atas asersi manajemen yang di laporan keuangan. Mudahnya, asersi manajemen menyatakan 5 asersi terkait dengan laporan keuangan, maka auditor independen bertugas membuktikan apakah asersi tersebut telah memadai, telah wajar, telah sesuai dengan apa yang dinyatakan manajemen dan dengan standar akuntansi keuangan. Nah, untuk melakukan ini, melakukan audit, biasanya auditor akan melakukan prosedur audit. Prosedur audit dilakukan untuk memperoleh bukti audit. Ya, jadi asersi tersebut akan diaudit, akan diuji oleh auditor melalui pelaksanaan prosedur audit, dan nanti bukti-bukti itu, bukti-bukti tentang asersi tersebut akan dievaluasi oleh auditor untuk menentukan opini atas laporan keuangan. Demikian pembahasan kita tentang asersi. Semoga ini menambah wawasan dan pemahaman Anda tentang asersi manajemen dan proses audit. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.